sebentar-sebentar sholat, sebentar-sebentar mendekat kepada Allah, sebentar-sebentar istighfar. Kalau kita ibadahnya Sebentar. Kalau Rasulullah penyabar, kita sedang bersedih hati, berduka, menangis, teman kita bilang, sabar, sabar. Rasulullah aja sabar, dilempari kotoran unta nggak lawan. Tapi kan dia nabi, saya manusia biasa. Sabar saya mah terbatas. Kalau nabi nggak ada batasnya. Makanya kita jadinya Grand Max. Karena sabarnya kurang, nggak kayak Rasul. Rasul mencintai semua manusia dan makhluk. Kita mencintainya pilih. Ini mah jangan. Ntar kalau kondangan, rombongan yang ini masuk di pengajian aja, pengajian. Soalnya angpau lucu. Yang diundang di gedung yang ini aja. Rada gede angpaunya. Tuh lihat, kita tuh begitu, pilih-pilih. Makanya maksud hati jadi apa, keluarnya jadi Grand Max. Taubatan nasu. Paham sampai sini? Pantesan anak saya nggak pernah terpikat sama saya. Dah saya mah ada Grand Max. Mobil apaan tuh? Si mama mulut rombeng doang. Kayak gitu. Si papa modal galak doang. Nggak bisa ditiru. Akhirnya anak tidak akan pernah mau dibentuk oleh kita. Malah yang dipuji-puji gurunya. Ih, mama tahu nggak? Guru aku mah ya sabar. Saya punya ponakan special need. Kalau sekolah keluar melulu. Keluar, bosen. Dari masuk keluar lagi. Pokoknya nggak pernah ada di kelas T. Sampai akhirnya gurunya berkata pada adik perempuan saya, mamahnya, Bu, ini anak kan nggak pernah betah di kelas. Sekarang udah kelas 6. Bagaimana kalau kita bawa saja ke Puspaga, pusat apa yang namanya tempat konsultasi keluarga di pemerintah Kota Depok. Nanti barangkali anak ini perlu diperiksa ada masalah apa gitu. Oh gitu ya Bu, siap kata adik saya. Disampaikanlah kepada anaknya, Hana, kata Bu Guru, kalau kamu kerjaannya sekolah keluar masuk, mau dibawa ke Puspaga. Apaan Puspaga? Kamu mau ketemu psikolog. Diwawancara kalau kamu memang bermasalah, kamu pasti akan dikasih tahu kamu anak bermasalah. Imajinasi keponakan saya, Puspaga itu seperti penjara yang akan mengawasi dirinya sampai dia benar. Terus ya udah aku besok sekolah yang benar ya, nggak pernah keluar lagi dari kelas. Tapi masih tetap nggak mau belajar, nggak mau ikut les. Maka dia berkata, ditanya sama ibu, kalau gitu sekarang pilihannya cuma 2, ikut les sama ibu, apa ikut les sama Bu Guru? Apa jawaban Hana? Mendingan sama Bu Guru, sama ibu mah bawel doang. Udah itu soalnya banyak lagi. Kalau Bu Guru tuh soalnya dikit, sabar lagi katanya gitu. Aku mau bulina aja, agak mau ibu. Lihat tuh. Berarti guru kita lebih solehah daripada kita. Karena dia lebih terpikat dengan gurunya dibandingkan kita. Ya, Grand Max yang berharap jadi apa. Mari kita rubah diri kita. Jangan sedikit pun kurangi onderdil akhlak Rasulullah dari dalam tubuh kita. Oke, klik berikutnya. Lalu bagaimana cara membangunnya? Jadilah ibunda, karena kemarin beberapa hari yang lalu ada hari pahlawan. Jadilah orang tua yang bisa menjadi hero bagi anak-anaknya. Untuk jadi pahlawan yang memukau di hati anak, cukup jalankan 3 pesan ini saja. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebani kita dengan beban yang berat, yang melampaui kesanggupan kita. Maka cara kita menghadapi anak kita, jangan pernah katakan di hadapan mereka, Mama mau udah gak kuat urus kamu, Mama taruh pesantren aja ya. Nah gitu. Itu menunjukkan bukan sikap seorang pahlawan. Karena pahlawan itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Sanggup memikul beban karena Allah tidak akan pernah membebani kita anak yang salah. Kayaknya mama salah ngelahirin kamu. Gimana kalau mama telan lagi aja? Kan nggak mungkin gitu ya. Ini Masya Allah. Jadilah orang tua yang juga kalau tiba-tiba diuji musibah, dia akan katakan pada anak kita, insya Allah ini bisa kita lewati bersama. Nah, nggak mungkin Allah kasih ujian berat seperti ini. Saya tahun ini diuji suami yang sakit masuk rumah sakit. Saya juga ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan ronsen suami saya dinyatakan paru-paru suami saya berfungsi tinggal 40%. 60%-nya sudah lengket mengering. Tidak bisa lagi mengembang menampung oksigen. Hari-harinya kalau naik tangga dia harus hirup oksigen, sehingga oksigen standby di rumah kami. Pekerjaannya di rumah sehari-hari akhirnya mengurusi kebun yang dia bikin sendiri. Menanam terong, kalau terong berbuah, Umi, terong Ami udah berbuah, alhamdulillah. Nih cabai. Nih daun min Abi udah tuh banyak banget subur. Kenapa? Karena paru-paru ini tidak lagi bisa membuat dia harus bekerja keras. Maka sikap tegar suami saya itu luar biasa. Dia bertanya kepada dokter dengan tenang, Dok, apakah ada kemungkinan paru-paru 60% ini masih bisa mengembang? Ada Pak, gimana caranya? Transplantasi paru-paru. Oh yang kayak gitu mah nggak usah dah. Ya udah, saya akan bersabar dengan 40% paru-paru saya, kata suami saya. Insya Allah, kata dokter, selama tidak infeksi paru-paru dan tidak mengalami infeksi lambung, paru-paru Bapak akan aman terus, gitu ya. Bisa terus berlangsung saja. Maka dia enjoy melihat ketegaran beliau, bisa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, membuat kami keluarga ini tidak lagi merasa sedih gitu dan berduka berkepanjangan. Karena Abi aja enjoy, masa saya nangis kan gitu ya. Akhirnya kami bagi-bagi tugas dan peran. Anak-anak sudah mengcover kemana-mana. Sekarang saya sama anak tuh berdakwahnya. Sudah tidak lagi bersama suami menemani. Dia mendoakan di kejauhan. Itulah contoh ya. Saya menyaksikan suami saya sendiri bisa menanggung beban. Yang mungkin kalau kata orang pada pengen nangis. Sehingga kami semua menjadi kuat. Di oksigen masih ada kita fasilitasi. Abi mau makan apa? Kalau minta selalu nasi padang gitu ya. Enggak, Abi tidak boleh jatah nasi padang. Abi hanya boleh sebulan sekali. Karena kami takut dia menderita infeksi lambung gitu ya. Masya Allah. Nah itu orang tua yang bisa jadi hero kayak gitu. Semua kita menjadi tegak berdiri, move on dengan cepat. Lalu sikap hero yang berikutnya adalah in ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Sesungguhnya setiap kebaikan itu akan kembali kepada dirimu sendiri, dan setiap keburukanku akan kembali kepada dirimu sendiri. Maka kepada anak-anak kita, jadilah orang tua itu yang tegar gitu ya, kuat, yang kalau ada masalah dia selalu berkata pada anaknya, sayang, selama kita berbuat baik, insya Allah kita bisa melewati ini semua. Kalau ada kesulitan kita bilang, ayo nak, banyak berbuat baik nak, banyak berbuat baik. Insya Allah Allah tolong kita dari arah manapun. Maka anak-anak kita pun akan terpesona dengan kita dengan sendirinya. Karena kita senang menebar kebaikan di mana-mana. Nah saya mengajarkan anak saya dengan cara yang simpel saja. Seperti misalkan membagi sayuran berkah. Kami pesan dari satu agen di pasar induk ya yang ada di kota Depok, namanya Pasar Kemiri. Teman itu yang suka mengkoordinir pedagang pasar di sana. Kami tinggal pesan 10 kilo water, 10 kilo buncis dan sebagainya. Anak-anak langsung memilah-milah. Jadi sayur sop. Antarkan ke kampung sini 100, antarkan ke kampung sini 100 gitu ya. Dan ternyata itu yang membuat anak-anak kita bergembira. Yakin nak sayang, bantu Umina, bantu Abina. Kita bagikan kebaikan ini. Dan mereka pun akan selalu berbuat baik.
Kalau punya masalah, gampang. Solusinya banyak, buat baik aja. Insya Allah masalah akan selesai. Dan yang ketiga adalah intan surullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jadilah pribadi hero yang selalu mengatakan, ayo kita tolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita. Bahkan Allah akan yusabbit aqdamakum, akan mengokohkan kedua kaki kita. Di muka bumi ini nggak letoy, nggak payah, nggak merasa lemah, nggak merasa rapuh, karena senang menolong agama Allah. Ada gerakan wakaf masjid, wakaf. Ada gerakan Palestina, peduli Palestina, sisihkan meskipun sedikit dengan kalimat anakku, ayo nak kita tolong agama Allah. Tapi kan mah ini uang terakhir buat makan kita. Enggak apa-apa, buat agama Allah duluan. Nanti Allah nolong kita kasih makan lebih banyak dari sebelumnya. Nah, orang tua yang selalu membesarkan anak cuma dengan 3 prinsip ini aja, ibu dan bapak, insya Allah anak kita tuh kagum sama kita. Si mama sama papa mah gitu ya. Saya sampai tidak berani menyebutkan kejelekannya sampai begitu. Karena tabahnya paling tabah, menolong orangnya paling cepat, kebaikannya ada di mana-mana. Dan itu menjadi sesuatu yang menghiasi diri kita. Itulah yang disebut pribadi hero, pribadi paling memukau. Imam Asy-Syafi'i berkata ketika menerjemahkan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah engkau Allah kepada Allah sampai batas terakhirmu. Sampai engkau tak sanggup lagi. Apa kata Imam Syafi'i ketika menerjemahkan mastata'tum ini? Jika kau telah berada di jalan Allah, melesatlah dengan kencang. Jika sulit maka tetaplah berlari meski kecil langkahmu. Bila engkau lelah, berjalanlah menghela nafas panjang. Dan bila semua itu tak mampu kau lakukan, tetaplah maju terus meski harus merangkak. Dan jangan pernah sekalipun engkau berbalik ke belakang. Orang tua bintang yang hebat adalah tak pernah mengatakan aku menyerah kepada kehidupan. Dia terus berjuang untuk merebut cinta Allah dimanapun berada. Insya Allah kita memiliki pribadi yang paling memikat di hadapan Allah. Baik, klik berikutnya. Dan inilah pribadi paling memikat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu harisun alaikum. Beliau itu orang yang paling konsisten dalam perjuangan, terus berjuang dan tidak pernah berhenti berjuang. Beliau pribadi yang paling sincere, azizun alaihi ma'anitum, yang selalu mengokohkan, yang selalu menguatkan para sahabat pada masa beliau hidup. Tulus, rela berkorban tanpa pamrih. Beliau pula orang yang paling kindness, yaitu berbuat baik tanpa diketahui, yaitu bil mu'minina raufur rahim. Kepada orang-orang mukmin beliau sangat belas kasih dan sayang. Dan pada akhirnya beliau adalah pribadi yang memiliki inovasi-inovasi yang membuat kita semua tercengang dengan segala bentuk kepribadian beliau. Dan beliau meninggalkan heritage, karya besar yang tak perlu dipuji pun tak mengapa, yaitu kita semua umatnya yang dibanggakan. Inilah heritage Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diri kita semua yang menduplikasi pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah heran ketika Rasulullah mendapatkan wahyu pertama, pujian Khadijah kepadanya adalah, janganlah engkau takut wahai suamiku, Allah tak akan pernah menghinakanmu, Dia akan memuliakanmu. Karena engkau orang yang pengasih lagi penyayang kepada manusia. Engkau yang selalu menolong orang-orang yang apa. Engkau yang selalu memberi makan orang yang lapar. Engkau orang yang selalu mendukung di jalan kebenaran. Maka pribadi inilah yang menunjukkan kita perlu meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus gimana cara menirunya supaya jadi hero beneran? Inilah prosesnya. Klik berikutnya.
Yaitu belajarlah untuk membangun self awareness. Bikin branding diri atau personal branding sebagai pribadi yang utuh, jujur, amanah, setia, berani, dermawan. Gimana cara membangun self awareness ini? Caranya adalah dekatilah cerita-cerita Rasulullah SAW setiap hari. Alhamdulillah, cucu saya sekarang sudah tinggal di Madinah bersama dengan anak lelaki saya yang kuliah di sana. Menantu saya tentunya ikut, ya, ibunya. Arsyad nama cucu saya. Dari masih bayi, Arsyad selalu diperdengarkan Al-Quran dan disepakati bersama dalam pengasuhan kami. Di sana, di besan saya dipanggilnya Mimi, di saya dipanggil Miang. Maka disepakati oleh kami semua, kalau Arsyad dititipkan ke Mimi atau dititipkan ke Miang, Al-Quran yang dibacakan adalah sesuai umur Arsyad. Arsyad 1 bulan yang dibacain juz 1 doang sampai habis. Arsyad umur 2 bulan yang dibacain juz 2 saja. Sekarang usia Arsyad 13 bulan. Sudah masuk juz 13 saja. Sampai akhir bulan. Begitu terus Arsyad diperdengarkan Quran. Baik dibacakan maupun melalui murotal Quran. Diharapkan di usia 30 bulan, maka Arsyad sudah begitu dekat dengan Quran dari juz 1 sampai juz 30, karena selama 30 hari pengasuhannya gak pernah lepas dari bacaan tersebut. Yang berikutnya adalah sejak dia baru lahir, saya yang menguasai sirah merasa bertanggung jawab untuk menanamkan branding kepada cucu. Maka saya mulai berkisah sejak dia dalam buaya. Arsyad, ini kepala cerdas Ali bin Abi Thalib. Ini kuping yang bisa mendengar suara azan Bilal bin Rabah. Saya cerita tentang Ali sampai Arsyad tertidur dari masih bayi. Dari dia mendengar sampai dia tertidur pula, saya cerita sampai Ali wafat. Ada Bilal di telinganya, ada Khalid bin Walid di matanya, ada Suraqah bin Malik di hidungnya, karena Suraqah bisa mencium telapak kaki kuda dari Yaman, dari Persia atau dari Syam. Di mulutnya ada cerita Mus'ab bin Umair. Di jantungnya ada cerita Hamzah bin Abdul Muthalib yang wafat di perang Uhud, dibelah dadanya. Di lambungnya ada cerita Hasan Husain yang lapar. Di tangannya ada cerita Abdurrahman bin Auf yang dermawan. Di kakinya ada cerita Umar bin Khattab yang kakinya ditakuti syaitan dengan langkahnya. Jadi Arsyad dari masih kecil udah dengar cerita ini. Harapannya dari ujung kepala sampai ujung kaki cucu saya adalah cerita Rasulullah itu nempel di badannya. Udah selesai cerita itu diulang lagi cerita yang lain. Ini kepala cerdas Aisyah, ini telinga tajamnya Asma, dan sebagainya. Kita ceritakan semua. Anggota tubuhnya telah merekam Rasulullah dan para sahabatnya. Kalau kita tidak melakukan itu, karena kita tidak hafal ceritanya. Betul? Nanti ke depan ada buku, tolong dibawa pulang, beli. Jelas itu perintahnya ya. Supaya nggak jadi Grand Max. Ingat, biar jadi Alphard anak kita gitu ya. Nanti tanya tuh sama Bu Yuni, mana buku yang bisa bikin anak saya jadi Alphard? Ya, ini dia, nanti dirujuk ya oleh beliau. Nah, yang berikutnya adalah cucu saya itu sekarang sudah 1 tahun, udah beda gaya berceritanya. Tinggal di Madinah pula, LDR-an. Maka kami siap untuk video call jam-jaman. Gak lagi mikirin pulsa, udah pokoknya video aja. Maka video call kita hampir setiap hari. Saya bikin kata kunci kepada cucu saya dengan kalimat pada suatu hari. Ingat? Ini waktu kita masih kecil, orang tua kita juga begitu. Saya ingin menancapkan kata ini pada suatu hari. Dia langsung tahu Miang sedang berkisah. Dari masih bayi itu. Kalau sudah saya dengarkan pada suatu hari, Arsyad langsung mendongakkan kepalanya. Sekarang udah bisa video callan.
Pada suatu hari lagi nangis. Miangnya bilang pada suatu hari. Dia cari tabnya, dia lihat wajah saya. Siap untuk berpisah. Dan dia dengarkan sambil begini. Ayahnya ditarik, suruh rebahan. Dia rebahan di ketek ayahnya. Sambil tabnya diginiin. Lucu banget. Itu anak senang benar dikisahkan. Ada kalanya kalau siang-siang dikisahkan, dia yang mengambil buku. Kalau sudah kalimat pada suatu hari, dia berjalan ambil buku koleksinya, dibuka. Dan dia bilang, lalu apa kata saya? Oh, Arsyad mau bercerita sama Miang. Oh, gitu kan belum bisa ngomong. Ya ada suara macan, kucing. Kucing itu suara dia cak gitu ya. Mungkin kucingnya pencet kayaknya. Bukan miau gitu. Itulah. Jadi anak-anak kita itu perlu dibangun self awareness itu seperti itu. Sehingga jejak rekam Rasulullah itu tidak akan pernah lepas. Lakukan. Aduh terlambat nggak bunda? Nggak ada kata terlambat, mulai aja. Lakukan lagi sayang. Mama mau cerita di kepala kamu. Udah gitu aja. Oh suami juga kurang berakhlak, kurang pinter, kurang cerdas. Papa, mama mau cerita di kepala papa. Boleh silahkan gitu ya. Yang berikutnya, kita perlu membangun yang namanya yang namanya social awareness. Boleh Bu Guru klik. Yaitu menjadikan anak-anak kita dan diri kita pribadi terpercaya yang teruji di lingkungan sosial kita. Yang kalau orang menyebut nama kita, maka yang akan nampak adalah kebaikan kita. Kalau sama Ibu Wati mah resep, adem kalau ada ibu. Saya suka dapat nasihat mulia gitu. Berarti disebut nama Ibu Wati, yang terbayang adalah ketenangan dan keteduhan. Nah kira-kira coba ibu bapak introspeksi diri. Kalau orang nyebut nama kita, orang ngomong apa? Bagaimana cara ngetesnya? Buka Facebook, tes. Bu, bapak gitu ya, teman-teman di FB sebutkan. Kalau saya sebut nama saya, apa yang kamu kenali tentang saya? Kalau semuanya chat tulisannya bawel, pelit, pemarah, gitu. Itu branding kita itu berarti. Paham ya? Itu kalau mau ngecek siapa diri kita tuh sekarang pakai Facebook katanya. Saya nggak pernah sih, takut yang jelek-jelek yang keluar, gitu ya. Atau anak kita jika disebut namanya, yang tersebut adalah kebaikan. Misalkan anak kita bilang, Mama, aku mau nginep di rumah siapa? Zaki. Oh Zaki, boleh. Berarti nanti kamu jangan lupa ya sholat jamaah bareng Zaki. Kalau Zaki baca Quran, ikutan baca Quran. Kalau Zaki setoran hafalan, kamu setoran hafalan. Berarti Zaki betul-betul anak baik. Tapi kalau anak kita bilang, Mah aku mau main sama siapa? Sama si Bonbon. Aduh jangan deh. Mama lihat si Bonbon ngerokok kemarin di pengkolan. Mama lihat dia lagi jadi tukang parkir sambil sama teman-temannya mabok. Berarti si Bonbon ini, Bonbon tuh nama orang bukan sih? Ya ini agar tidak menyamai ya, maaf ya oleh namanya sama. Ya, jadi orang tua nggak percaya, berarti memang tidak ada yang namanya social awareness. Pribadinya tidak memukau. Maka ibu, bapak buatlah. Di komplek kita, di lingkungan kita, di grup warga, jangan jadi yang paling bawel and hese. Ya kan ada tuh kadang kala ya mama-mama yang suka bawel, rese. Udah ngomong nyebelin. Banyak banget usulannya, karena kapan dia omdok doang, apa ya gitu ya. Itu banyak tuh di komplek-komplek, curhatan-curhatan model gini ke saya tuh banyak. Tanda berarti kita kurang memikat hati warga. Yang berikutnya adalah setiap perilakunya akan bernilai kebenaran. Seorang anak namanya Zaki di tempat saya,
Jadi ibu saya tuh punya rumah yang ada pelataran, di mana anak-anak SMA atau SMP setiap hari pasti ngumpul pulang sekolah. Ngapain? Main game. Gamenya bareng-bareng tapi dalam satu ruangan gitu ya, bukan di rumah masing-masing. Zaki di antara anak-anak ini paling soleh. Kalau azan berkumandang, Zaki langsung menyetop, woi, berhenti, kita pause mainnya, kita pause, ya ke masjid. Maka pergilah semua anak ini ke masjid kalau ada Zaki. Ternyata Zaki sekarang tinggal di pesantren. Sejak Zaki tidak ada lagi di lingkungan rumah ibu saya, anak-anak tetap berkumpul, tapi kebiasaan sholat di masjid tidak terjadi. Mereka sholat di rumah masing-masing. Sampai suatu hari keponakan saya masuk ke dalam rumah berteriak, bu, mana bu? Baju koko bu, peci mana bu, peci. Kenapa sih? Emang mau kemana sih? Mau ke masjid lah. Maka adik saya langsung bilang, pasti ada Zaki kan, Tuh. Lalu apa kata ponakan saya? Iya, Zaki lagi liburan di pesantren, dari pesantren. Masya Allah. Paham gak bu maksud saya? Anak kita tuh sampai bernilai kebenaran di tengah kehadiran di masyarakat. Karena siapa orang tuanya yang memikat, gitu. Sehingga anaknya pun menjadi orang yang dipercaya dan diikuti oleh banyak orang. Yang berikutnya adalah jika kita ingin membuat anak kita hebat, klik. Ajarkan pula skill awareness, keterampilan mengurusi urusan domestiknya. Karena secakep-cakepnya manusia, secantik-cantiknya perempuan, seganteng-gantengnya lelaki, kalau nggak jago nyuci piring, nggak jago nyuci baju, nggak bisa ngepel, tetap jelek. Jelek kata saya mana? Dan rusuh rumah tangganya. Kita itu seringkali tidak memikat ketika justru urusan domestik itu mengganggu kita. Rumah pabalatak berantakan. Ibu itu mah cantik ya, tapi rumahnya amit-amit, kotor, jorok ya. Saya sampai ada cerita tentang orang yang sangat kaya-kaya, rumahnya megah dan besar, tetapi kalau orang masuk, di tumpukan kolong tangga ada cat-cat kosong yang sudah pabalatak. Di sebelah kiri ada kardus-kardus penuh. Padahal orang kaya dia bisa beli banyak hal. Jadi sekaya apapun hilang citra baiknya. Tidak lagi membuat kita terpukau ketika rumah kita berantakan. Saya sarankan selesai acara seminar ini pergi ke IKEA. Dekat kan dari sini? Saya sering ke IKEA sini. Enggak, gede banget. Kapan-kapan kita seminarnya temanya IKEA aja enggak gitu ya. Karena saya punya seminar tema IKEA. Supaya kita punya ide rumah kita jadi rapi. Ke IKEA itu nggak bawa duit, nggak bakal ditanyain sama pramuniaga. Karena nggak bakal diikutin, jadi pede aja masuk. Wah nggak punya duit ngapain ke sono? Kan cuma naik motor ngapain? Naik aja masuk ke dalamnya. Karena nggak akan ada pramuniaga ini. Ibu ada yang bisa kami bantu, mau beli apa? Nggak akan ada. Beda sama belanja di S Hardware sama di Informal. Stres saya diikuti, ya maling saya. Saya niat lihat-lihat jadi harus beli, mah gitu kan. Gimana keluar kalau nggak bawa barang gitu. Ke IKEA nggak bakal beli. Kenapa? Karena IKEA adalah sebuah tempat untuk menginspirasi manusia meraih mimpi. Perusahaannya 80 tahun berdiri. Kok saya kayak di endorse ya? Padahal nggak dapat duit dari IKEA, beneran ya? Nggak dapat ya. Karena saya kalau rihlah bersama majelis talim saya jalan-jalan ke IKEA. Buat mereka punya mimpi, punya dapur rapi, punya ruang tamu yang bersih, punya mimpi untuk membuat peralatan-peralatan rumah mereka menjadi tertata dengan baik. Karena orang yang tertata maka dia akan punya skill awareness yang mampu menyelesaikan masalah hidupnya, bukan karena masalah ecek. Perceraian seringkali terjadi cuma gara-gara soal ecek.
Suami saya mah, saya kagak tahan. Kenapa emang? Kalau mandi anduk main taruh aja. Kalau kayak begini mah kita beda prinsip. Saya mau cerai aja. Gara-gara anduk, ada itu teman saya sendiri. Gara-gara suami lupa untuk kaleng kerupuk. Ya Allah, baru 3 bulan nikahnya pada di taman mini. Saya bilang, kamu ya Allah gara-gara kaleng kerupuk cerai. Saya bilang, wah tidak sejalan ya. Itu buat beda prinsip saya dengan dia, katanya gitu. Cuma gara-gara ini yang meroknya. Jadi gimana jalan-jalan ke IKEA, mantapkan diri. Di IKEA saya kasih tahu, gak usah gede-gede, bawa duit 5.000 aja. Ada satu kotak kecil termurah dari IKEA, harganya 4.900, kotak kecil. Nah, saya mikir nih, wih, kotak kecil aja dijual, paling murah nih dari semua bejagan dijual di IKEA. Ternyata saya beli. Dengan bangga saya bilang, saya pulang membawa sebuah rumah dari IKEA seharga 4.900. Rumah bagi peniti-peniti saya. Rumah bagi jarum pentul saya nih yang suka ada di sofa. Ada di bantal kalau pas tidur nyucus. Ada di karpet kalau lagi ngaji, apaan nih tajem-tajem gitu. Karena jarum pentul kita tak punya rumah. Jadi Bu, Pak, kemana pulang dari sini? Sebelumnya beli dulu buku Rasulullah, baru beli ke IKEA. Karena ini penting untuk membuat kita memikat hati orang di sekitar kita. Secantik apapun, seganteng apapun, cuci piringnya belepotan juga jelek. Saya emang gak bisa nyuci, saya paling gak bisa nyetrika. Ada yang salah dari kita. Ya, berarti kita bukan pribadi yang memikat. Klik berikutnya, terakhir. Jadilah orang tua yang memiliki manajemen awareness, yaitu selalu bisa memilih sendiri. Terserah ayah aja deh, mama ikut aja. Ih, nyebelin orang kayak gini. Terserah begitu saya tunjukin kagak mau yang itu. Bagaimana sih katanya terserah. Pikiran ayah pilihin kagak mau dipakai. Nah berarti kita tidak kurang bisa self choice. Lalu bisa self control, mampu mengontrol dirinya. Kira-kira saya mau marah dengan angka kemarahan 10 nilainya atau 2 aja. Kita perlu menakar kemarahan kita. Yang kayak gini mah cukup dengan 1 hentakan. Umi mau pergi, jangan lupa itu cucian piring cuci. Level 1. Level 10, dasarnya anak ya, kagak ngerti dibilangin, Umi itu capek, pulang kerja, kagak dirapihin. Nah, silakan diukur. Enakan yang suara 1 apa suara 10? Suara 1 lah ya. Ada kesel dikit tapi masih teduh di hati anak ya. Self control. Anger manajemen amarah. Perlu marah atau enggak menjadi pertimbangan. Stress management sampai mood management, self motivation, dan pada akhirnya menjadi pribadi paling fleksibel. Bapak dan Ibu, semua ini bisa dikontrol cukup dengan, kalau tadi beberes rumah, maka yang terakhir ini cukup dengan membangun jadwal kehidupan yang tertib di dalam hidup kita. Yang sering membuat kita berantakan manajemen hidup kita karena kita tuh tidak terjadwal hidupnya. Kita semua tidak mengerti sebetulnya kita mau melakukan apa. Saya orang yang terbiasa menulis jadwal. Di tas saya itu, saya tadi mau menunjukin, selalu ada, saya punya buku kecil, belinya di DIY, promosi lagi saya. Habis dari IKEA mampir ke DIY. Di DIY itu dijual buku kecil sekali, ada kotak-kotak di ujungnya, di mana saya tinggal men-checklist. Jadi kita bisa menulis apa yang mau disiapkan. Mau pergi umroh, bawa apa aja, berapa potong, checklist. Saya mau pergi ceramah, apa saja yang mesti disiapkan, bawa checklist. Itu selalu ada di tas saya. Dan tas saya selalu penuh dengan spidol atau pulpen warna-warni. Karena saya merasa perlu untuk mengatur jadwal saya dengan warna-warni yang indah. Bikin janji, bikin appointment, semua ada di buku kecil di dalam tas saya.
Dengan cara itu, jadi kita tuh bisa tenang hidup itu loh Bu. Mi, kan si Abi tuh paling sering. Mi, ya kenapa Mi? Hari ini kamu ada acara atau enggak? Kayaknya sih libur. Bisa nggak kalau kita olahraga? Kan dia harus latihan pernafasan. Boleh? Mau di mana? Di Pakansari. Bentar-bentar, cek jadwal lagi. Beneran kosong apa kagak? Tapi ada sampai ba'da zuhur ada acara lagi. Ya udah, berarti kita berangkat pagi-pagi banget jam 6 ke Bogor langsung ya. Nah dengan cara kayak gitu saya memiliki hidup yang lebih fleksibel. Kapan dibutuhkan, kapan saya harus berganti-ganti jadwal, membuat orang pun tenang yang ditinggalkan. Dan kebayang juga kalau kita punya jadwal tidak pernah tertulis, sehingga suami kita nyariin kita mulu. Mah, kamu di mana sih mah? Bentar lagi main sama temen. Main di mana? Ada aja mau tahu aja sih. Sampai kapan mah pulangnya? Bentar lagi. Pulang-pulang apa ya? Dimarahin sama suami. Kamu bilang sebentar, enggak pulang-pulang. Ini rumah berantakan. Gara-gara jadwal. Ini pengalaman saya dikawal sama anak lelaki dan perempuan. Kalau anak perempuan saya menemani saya ceramah, dia duduk manis di dalam. Dia ikuti irama saya ceramah. Sehingga waktu tidak terasa. Berbeda dengan anak lelaki saya. Saya sekarang lihat anak lelaki kagak ada dia di sini. Akan di mobil aja. Mau ngapain? Mau tidur. Tuh beda tuh. Ntar nih kalau dia kelamaan, dia rasa kan kelamaan tuh. Tidur udah. Main HP udah. Main game udah, nonton drakor udah, misal gitu ya. Semua dilakukan. Saya nggak keluar juga. Apa yang dilakukan anak laki-laki? Nih, sampai jam berapa? Gitu. Bentar, nanggung. Mau sholat dulu. Iya, tapi sampai jam berapa? Begitu. Itu kalau anak laki, ngeselin banget gitu kata saya. Beda kalau orang perempuan yang awal gitu. Nah itu dia perbedaan. Ini sebetulnya saya mendapatkan teguran bahwa kalau laki-laki butuh waktu yang jelas. Orang tua yang pandai mengatur manajemen dirinya ditanya tuh iya ya aku akan pulang jam segini. Insya Allah urusan udah kelar. Nanti kalau udah sampai rumah nanti aku bisa bantu gini. Nah ceritanya enak. Yang ditinggalin tenang, yang kita kerjakan pun beres. Jadi nggak ada emosi. Paham sampai sini? Masya Allah. Siap untuk berubah? Bidan yang mau nemenin lahir Rasul siapa namanya? Saya balik lagi ke pertama. Takutnya lupa. Siapa namanya? Ummu Aiman. Ummu Aiman. Terus ingat tuh guru. Siapa? Asifah. Terus? Fatimah binti Amr. Oh iya. Bidan dari langit. Yang bidan dari langit siapa aja? Hajar. Bunda Hawa. Terus? Sarah. Asia. Terus? Oh, berarti ingat dong yang tengah-tengahnya. Terus 4 awareness apa aja? Self awareness. Yang kedua Social awareness. Yang ketiga Skill awareness. Yang keempat Manajemen awareness. Alhamdulillah saya bisa pulang dengan tenang. Karena ibu-ibu akan mampir ke IKEA. Ayah beliin rakan. Ujung-ujungnya diingat, saya khawatirnya itu. Ujung-ujungnya pesan Bunda Kurnia ke IKEA. Bukan beli buku tentang Rasulullah. Ingat ya, ceritain tentang Rasulullah karena beliau pribadi paling memukau dalam mengajarkan ini semua. Oke, saya langsung masuk yang terakhir saja. Klik. Kecilin lagi musiknya. Seorang anak kecil yang diasuh langsung oleh Rasulullah, Usamah namanya. Dia adalah putra dari Zaid bin Haritsah, putra angkat kesayangan Rasul setelah kematian 2 putra kandungnya. Zaid pernah bergelar Zaid bin Muhammad karena Rasulullah telah menganggapnya laksana anak kandung sendiri. Kecilin lagi musiknya pun. Sampai Rasulullah menikahkan Zaid dengan Ummu Aiman. Ummu Aiman adalah ibu angkatnya yang laksana ibu kandung bagi dirinya.
Dialah Ummu Aiman, ibuku setelah kematian ibu kandungku Aminah. Usamah mendapatkan julukan dialah anak kesayangan dari yang tersayang dalam hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kecil ia bilang, ya Rasulullah, aku mau ikut berjuang. Boleh. Melompat ya Usamah, jangkau tanganku. Usamah tak bisa menjangkau. Lalu kemudian Rasul berkata sambil menatap wajahnya, kembalilah engkau pada ibumu nak. Kalau kau sudah bisa memukul tanganku, kau boleh berjuang bersamaku. Usamah bersabar menunggu sampai masanya itu tiba. Sampai akhirnya Usamah merasa lebih tinggi dari sebelumnya dan berkata, kakek, ya Rasulullah, aku bisa memukul tanganmu. Melompat dan jangkau tanganku ya Usamah. Kali ini Usamah bisa memukul tangannya. Rasulullah berkata, tapi aku butuh pelari cepat Usamah. Kau lawan diriku. Kalau kau menang boleh ikut berjuang. Tapi sayang Usamah kalah cepat dengan Rasulullah SAW. Kembali Rasul berkata, kembali kepada ibumu nak. Kalau kau sudah pandai mengalahkan diriku dalam berlari, kau boleh ikut berjuang. Maka setiap hari Usamah berlari dan berlari. Sampai dia datang kembali, kali ini aku bisa mengalahkan engkau ya Rasulullah. Dan betul Usamah bisa mengalahkan Rasulullah, berlari lebih cepat darinya. Tapi Rasulullah kembali berkata, aku butuh seorang yang kuat Usamah. Cobalah kau adu gulat dengan kawan-kawanmu. Kalau kau menang, kau boleh berangkat berjuang denganku. Dan Usamah ternyata menang. Maka di usia beliau berangkat bersama Rasulullah ikut berjuang. Setiap pulang dari perjuangan dia bercerita, kakek, aku tadi memainkan pedangku. Aku melesatkan anak panahku, aku melempar tombakku mengenai kuda-kuda musuh. Rasulullah terkagum-kagum. Sampai suatu hari Usamah pernah ceritanya dalam perjalanan ke negeri Syam. Ia membunuh seorang lelaki Romawi yang mengucapkan 2 kalimat syahadah untuk menghindari tebasan pedangnya. Maka Usamah mengira dia hanya ingin menghindari pedangnya saja, ia membunuhnya. Di tengah kekaguman Rasulullah dengan cerita heroik Usamah, tiba-tiba Rasulullah terbelah. Apa yang kau lakukan dengan seorang muslim ya Usamah? Tapi kek, dia hanya ingin menghindari pedangmu saja. Mengapa tidak kau belah dadanya? Lalu kau lihat apakah dia berdusta atau tidak. Sejak saat itu Usamah merasa mendapatkan teguran keras bahwa dia tidak boleh sembarangan dalam bersikap terhadap seorang muslim. Maka meskipun muslim yang ada di hadapannya berperilaku buruk, tidak sesuai ajaran Islam, ia tetap menghormatinya. Meskipun perangainya amat menyebalkan, ia tak akan pernah mengusiknya. Ia belajar dari sana. Sampai akhirnya Rasulullah sakit keras, lalu berkata, Usamah, jemputlah Baitul Maqdis untukku. Usia Usamah 18 tahun. Semua sahabat protes, kenapa Usamah anak kecil? Kemana Panglima Badar? Kemana Panglima Uhud? Kemana Panglima Khaibar? Mendengar desas-desus sahabat meragukan Usamah, Rasulullah yang sakit payah diikat kepalanya, digandeng oleh Ali di bagian kanan dan kirinya oleh Fadl bin Abbas menuju masjid seraya berkata, siapa yang meragukan Usamah, maka ia meragukan putraku Zaid bin Haritsah. Siapa yang tidak mempercayai Usamah, maka itu artinya kalian tidak mempercayai putraku Zaid bin Haritsah. Ketahuilah, Zaid bin Haritsah adalah putra kesayanganku. Maka barang siapa yang tidak mentaati Usamah, ia tidak mentaati Zaid, artinya ia tidak mentaati diriku. Aku telah memerintah Usamah untuk menuju Baitul Maqdis untukku. Maka semua sahabat pun akhirnya mengizinkan Usamah menjadi panglima. Pasukan pun dibawa sampai ke wilayah Jurf. Ketika ia sedang menata pasukan, terdengar berita pas sakit Rasul semakin payah. Maka ia pun mendatangi Rasulullah pulang ke Madinah. Kakek, biarlah aku yang mengurus kau. Sakitmu semakin payah. Aku tidak sanggup meninggalkan kakek dalam keadaan seperti ini. Kata Rasul,
Berangkat Usamah, berikan kemenangan Baitul Maqdis untukku. Diambilnya air dari bejana Rasul, dibasuh ke wajahnya, ke ubun-ubunnya, ke tulang belakang, ke dadanya, hingga Usamah menjadi tenang. Jemput Baitul Maqdis untukku ya Usamah. Usamah kembali ke wilayah Jurf, menata pasukannya untuk siap berangkat menuju Syam. Tiba-tiba ketika akan berangkat, datanglah seorang perempuan tua dengan kudanya berlari dengan cepat dan pesat. Seraya berteriak, Usamah, Usamah, pulang nak, pulang, kakek bunda, Rasulullah meninggal dunia, pulang nak, pulang, pulang Usamah, pulang. Usamah terkejut mendengar kakek yang dicintainya meninggal dunia. Maka ia memacu kudanya bersama ibunya menuju tempat di mana Rasulullah disemayamkan. Mengapa Usamah harus dijemput Ummu Aiman? Karena Rasul hanya menunjuk 3 orang yang boleh memandikan jenazahnya. Ali yang memandikan tubuh, Usamah yang mengalirkan airnya untukku, Fadl bin Abbas yang menimba airnya untukku. Usamah menangis memandikan Rasulullah SAW. Kakek. Pergantian kepemimpinan terjadi. Abu Bakar ditunjuk untuk memimpin. Sahabat bertanya, apakah tetap kau akan berangkatkan pasukan yang ada di Jum untuk menuju Syam? Kata Abu Bakar, itu wasiat terakhir Rasul. Rebut Baitul Maqdis untuknya. Aku tetap akan memberangkatkan. Sahabat kembali berkata, ya Abu Bakar, tapi Usamah yang jadi panglima sedang berduka. Kita saja kehilangan, apalagi Usamah cucunya. Pasti dia tak sanggup memimpin pasukan. Abu Bakar berkata dengan tegas, siapa yang menjadi panglima di masa Rasulullah tetap jadi panglima di masa kepemimpinanku. Usamah, bangkit, pimpin pasukan menuju Baitul Maqdis ya Usamah. Hingga Usamah pun kembali membawa pasukannya dari Jurf menuju Syam sampai merebut Baitul Maqdis dari tangan Romawi. Ia pulang membawa kemenangan. Tempat pertama yang didatanginya adalah makam Rasul. Kakek, aku mau bercerita tentang betapa heroiknya perjuanganku melesatkan anak panahku, membunuh mereka dengan pedang-pedangku, dan melempar tombak hingga kuda-kuda gagah mereka roboh di tanganku. Tapi sayang, kakek tak lagi mendengar ceritaku. Aku pulang bawa kemenangan Baitul Maqdis untuk kakek. Tapi sayang, kakek tak menyaksikan kemenangan ini. Ini hadiah Usamah untuk Rasul yang terindah. Yang ternyata hadiah Usamah inilah di mana ketika saat itu orang-orang musyrik Yahudi dan Nasrani merasa gembira dengan kematian Rasul, bahkan mereka berpos pesta pora, mabuk-mabukan, mengatakan Islam akan musnah setelah ini karena nabinya telah lenyap dari muka bumi. Tapi begitu datang berita kemenangan Usamah, mereka ragu dan berkata, ternyata tidak. Islam takkan pernah bisa dimusnahkan selama ada pemuda-pemuda dari kalangan kaum muslimin seperti Usamah. Islam tetap akan terus ada sampai kapanpun. Dan hari ini Islam masih kita nikmati, meskipun kita masih compang-camping akhlak kita tak meniru Rasul. Tapi kita adalah Usamah akhir zaman. Kitalah yang diminta oleh Rasulullah menjaga agama ini. Maka ibu dan ayah, terpikatlah dengan Rasulullah, terpesonalah dengan Rasulullah, sampai keterpesonaan kita berjumpa dengannya di surga nanti. Hari ini adalah saat terbaik buat ibu dan ayah memilih Rasulullah sebagai jalan pulang terakhir untuk menyelamatkan anak-anak kita agar menjadi sehebat Usamah. Karena kita adalah Usamah akhir zaman. Apa kabar Indonesia? Baik-baik saja kalau kami yang memilih. Allahu Akbar, merdeka. Apa kabar Indonesia?
baik-baik saja. Kalau kami yang memimpin, Allahu Akbar, merdeka. Apa kabar Indonesia? Baik-baik saja. Kalau kami yang memimpin, Allahu Akbar, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yuni, ibu-ibu mau diajak untuk beli buku langsung di sini atau mau di belakang? Panitia bagaimana? Boleh. Bu, Bapak, karena ini buat saya amanah penting dan saya bukan sedang jualan buku, tapi saya ingin ibunda semua pulang bawa Rasulullah, karena kita akan duplikasikan langsung beliau dalam kehidupan kita. Nanti silahkan yang ingin membawa pulang cerita Rasulullah boleh mengacungkan tangan, boleh. Ada yang mau coba bawa? Ya, udah pada punya bukunya. Kalau malu ngacungin tangan, sahabat saya Bu Yuni nanti akan membantu. Bahkan boleh mengajak ibunda semua dengan program apa ya, saya sebutnya tabungan ringan atau berwakaf untuk keluarga. Ya, silahkan nanti dilakukan. Ada di depan ya. Dan insya Allah jadi barokah bagi kita. Ya, insya Allah itu saja yang saya sampaikan. Selamat menikmati perjalanan indah bersama Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, terima kasih Bunda Kurnia untuk segala ilmunya, sharingnya luar biasa, sangat bermanfaat untuk kita semua, betul Ibu? Alhamdulillah. Tak terasa waktu sudah 90 menit berlalu. Perasaan baru 10 menit rasanya Bu. Baik, Ayah Bunda, mengingat waktunya sudah memasuki zuhur, mohon maaf untuk kali ini tidak ada sesi tanya jawab. Ya, betul. Gimana? Ya, biar langsung. Ya, saya akan, sudah jelas soalnya. Saya akan saya akan berikan kesimpulan untuk sesi diskusi ini. Bagaimana cara menjadi orang tua yang memikat hati anak? Tipsnya yang pertama ialah rendah hati. Kita harus sabar. Kita harus menjadi orang tua yang kuat, tegar, dan menjadi orang tua yang memiliki hero konsep dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Yang pertama ada self-awareness, ada social awareness, skill awareness, dan management awareness. Cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Boleh beri tepuk tangan sekali lagi untuk Bunda Kurnia dan untuk Ayah dan Bunda yang sudah hadir pada hari ini. Luar biasa. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih.